Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ivana Ravelina. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori bilangan. Teori bilangan adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat dan hubungan antara bilangan bulat. Bidang ini mencakup berbagai konsep seperti bilangan prima, faktorisasi, kongruensi modular, persamaan Diopantin, dan banyak lainnya. Teori bilangan memiliki banyak aplikasi dalam kriptografi, teori kode, algoritma komputer, dan bahkan fisika teoritis. Sebagai salah satu cabang matematika tertua, teori bilangan sering disebut sebagai Queen of Mathematics karena keindahan dan keunikan struktur yang dipelajarinya. Teori bilangan memiliki 4 jenis, yaitu teori bilangan elementer, teori bilangan analitik, teori bilangan aljabar, dan teori bilangan komputasional. Teori bilangan elementer yaitu membahas tentang konsep dasar teori bilangan, dan teori bilangan analitik adalah teori bilangan yang digunakan alat-alat analisis matematika untuk mempelajari bilangan. Sedangkan teori bilangan aljabar berfokus pada struktur bilangan dalam konteks bidang dan cincin aljabar. Dan yang terakhir, teori bilangan komputasional adalah mempelajari algoritma yang terkait dengan sifat bilangan. Konsep utama teori bilangan yaitu yang pertama, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua pembagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua ada faktorisasi prima, yaitu setiap bilangan bulat positif dapat dipecah menjadi produk dari bilangan prima. Konsep ini disebut sebagai fundamental theorem arithmetic. Contohnya yaitu seperti yang tertera. Selanjutnya yaitu kongruensi modular. Kongruensi modular adalah hubungan antara bilangan berdasarkan sisa pembagian atau modulo. Kongruensi ini digunakan dalam banyak aplikasi seperti perhitungan kalender dan kriptografi. Selanjutnya yaitu bilangan kuadrat sempurna dengan teorema Pythagoras. Bilangan ini yaitu hasil perkalian bilangan bulat dengan dirinya sendiri, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya yaitu persamaan Diopantin. Persamaan ini yaitu solusi yang harus berupa bilangan bulat, seperti pada teorema Pythagoras atau teorema terakhir Fermat. Selanjutnya yaitu fungsi bilangan. Fungsi ini digunakan untuk mempelajari sifat bilangan seperti fungsi Euler dan fungsi sigma. Selanjutnya yaitu distribusi bilangan prima, yang mengkaji pola kemunculan bilangan prima dan bilangan bulat, yaitu teori bilangan prima yang menyatakan bahwa jumlah bilangan prima hingga n kira-kira n per ln n. Yang selanjutnya yaitu teori sisa Cina, yaitu metode untuk menyelesaikan sistem kongruensi simultan. Selanjutnya yaitu bilangan relatif prima. Dua bilangan dikatakan relatif prima jika faktor pembagi terbesar mereka adalah 1. Dan yang terakhir yaitu aplikasi bilangan bulat atau aplikasi teori bilangan pada modern. Yang pertama yaitu kriptografi, yang kedua hashing, dan yang ketiga adalah teori coding. Ini adalah contoh grafik pada teori bilangan bulat. Grafik ini adalah grafik fungsi Px yang menunjukkan jumlah bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan X. Terdapat yaitu sumbu X, bilangan bulat X 1 sampai dengan 100, dan ada sumbu Y, nilai Px yaitu jumlah bilangan prima hingga X. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah bilangan prima bertambah seiring dengan X, tetapi pertumbuhannya melambat. Ini terkait erat dengan teorema bilangan prima yang menyatakan bahwa Px itu X per ln X. Yang terakhir yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya yang pertama yaitu dalam keamanan transaksi digital. Saat melakukan transaksi perbankan online atau berbelanja secara digital, enkripsi RSA atau algoritma kriptografi dapat digunakan untuk mengamankan data pribadi Anda. Yang kedua yaitu fungsi modulo dalam sistem kalender atau penentuan tahun kabisat. Sistem penanggalan seperti kalender Gregorian menggunakan teori bilangan untuk menghitung tahun kabisat. Yang ketiga yaitu kode QR dan pembacaan data. Ketika memindai kode QR di smartphone untuk mengakses informasi, teori bilangan digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam QR. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.